Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kita semua malam ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat guru ngaji, lama saya nggak pernah bikin podcast seperti ini lagi. Tapi malam ini kita harus bicara ya, karena ini peristiwa yang sangat penting, yaitu terkait dengan direndahkannya salah seorang guru kita, masyayikh kita ya, kiai sepuh kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim, yang kejadiannya bisa kita baca di media online bangsaonline.com ya. Ini berita diposting pada Minggu 23 Juni kemarin. Ceritanya bahwa Kiai Asep menghadiri sebuah undangan pengajian yang diadakan oleh seorang habib ya di sekitaran Pasuruan kalau nggak salah. Dan kemudian ketika Kiai Asep itu tiba di lokasi, berkebetulan sekali ada seorang habib yang sedang memberikan sambutan. Diduga Habib itu adalah Habib Taufik ya, Taufik Assegaf, yang sering dibicarakan oleh teman-teman YouTuber, ketua Robitoh Alawiyah. Kemudian saat Kiai Haji Asep datang itu ya, kemudian banyak hadirin, banyak jamaah dan santri yang menyalami dan menciumi tangan beliau. Dan mungkin karena sedang sambutan yang diduga Habib Taufik tadi itu mungkin merasa terganggu, akhirnya di podium dia teriak-teriak katanya di situ ya. Di sini ditulis itu ayo duduk, itu bukan siapa-siapa gitu. Seakan-akan bahwa Kiai Asep itu tidak dianggap atau direndahkan, bisa kita katakan sangat direndahkan gitu. Kemudian banyak para hadirin yang kaget, yaitu termasuk tuan rumah yaitu Habib Abu Bakar Assegaf yang saat itu juga bersiap-siap untuk menyambut Kiai Asep Saifuddin Khalim ya. Dan kejadian ini kemudian diwawancarai oleh Bangsa Online, dan Kiai Asep malah bilang ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa diberlakukan demikian. Karena kita tahu juga Kiai Asep ini, beliau ini adalah low profile ya, walaupun beliau ini bukan seorang kiai yang sembarangan ya. Karena pertama ya, beliau ini adalah putra dari Kiai Haji Abdul Halim, yang kita tahu beliau ini adalah salah seorang pendiri dari Nahdlatul Ulama ya, yang menjadi partner diskusi langsung dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Menurut kisah dari beberapa situs yang saya baca dan beberapa buku gitu ya, Kiai Haji Abdul Halim ini juga tercatat sebagai pengurus pertama Nahdlatul Ulama ya. Kepengurusan Nahdlatul Ulama pertama itu beliau menjadi seorang katib ya, katib kedua lah istilahnya ya, katib tsani. Itu jauh sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, masa-masa ketika itu berdirinya Komite Hijaz ya. Dan Kiai Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Abdul Halim ini sebagai senior junior gitu ya, karena lebih senior Kiai Wahab ya. Dan dalam proses berdirinya NU, beliau berdua ini sering berdiskusi, bahkan menurut informasi Kiai Haji Abdul Halim ini sering membantu Kiai Wahab menulis surat menyurat di Nahdlatul Ulama ya. Tidak hanya sebagai partner diskusi dari Kiai Wahab Hasbullah, beliau juga menjadi mediator yang menyambungkan komunikasi antara Kiai Wahab dengan Hadratus Syekh. Karena kita tahu Kiai Wahab Hasbullah itu adalah santri daripada Hadratus Syekh. Tahun-tahun itu ketika tekanan kepada Kiai Wahab dan kiai-kiai NU yang lain ya, waktu itu belum ada NU ya, kemudian terbentuk gagasan dari Kiai Wahab untuk mendirikan organisasi ulama sebenarnya, sehingga beliau ingin sekali menyatukan para ulama-ulama di Jawa dan bahkan di seluruh Nusantara dalam satu wadah organisasi yang bisa menghimpun untuk mengkanter wacana-wacana Wahabisme yang saat itu lagi sangat marak-maraknya gitu. Nah, Kiai Wahab ini ingin sekali mendirikan organisasi itu, tapi
beliau melihat Hadratus Syekh itu belum setuju, karena Ki Wahab itu tidak akan mendirikan organisasi itu tanpa persetujuan guru beliau, yaitu Hadratus Syekh. Konon Ki Wahab itu sampai menunggu 10 tahun lamanya, beliau menunggu restu dari Hadratus Syekh untuk mendirikan organisasi ini. Bahkan sampai beliau mendirikan beberapa organisasi sebelum Nahdlatul Ulama itu ada, misalnya kayak Nahdlatul Tujar ya. Kemudian beliau mendirikan Taswirul Afkar, kemudian juga beliau mendirikan Nahdlatul Wathon gitu ya. Banyak organisasi didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah sebelum NU itu didirikan. Dan Kiai Wahab itu selalu berdiskusi dengan Kiai Abdul Halim ya. Beliau curhat bahwa pengen sekali untuk mendirikan organisasi ini, tapi Hadratus Syekh itu belum setuju. Dan tanpa sepengetahuan Kiai Wahab, kemudian Kiai Haji Abdul Halim ini menyampaikan informasi yang dia dapatkan atau curhatan Kiai Wahab itu, dia sampaikan langsung kepada Hadratus Syekh bahwa ada keinginan yang sangat besar dari Kiai Wahab untuk segera merealisasikan organisasi yang dia cita-citakan itu. Dan akhirnya berkat dari komunikasi Kiai Haji Abdul Halim inilah kemudian Kiai Wahab Hasbullah itu mendapatkan restu untuk mendirikan Nahdlatul Ulama itu. Ini saking pentingnya ya peran dari ayah daripada Kiai Haji Asep Saifuddin Halim ini yang bernama Kiai Haji Abdul Halim ini. Dan yang kedua, Kiai Asep ini bukan orang sembarangan ya. Kalau dibandingkan dengan kiai-kiai yang lain di Jawa dari segi kapasitas beliau, dari segi kemampuan ekonomi jauh gitu ya. Bahkan ada sebuah buku pernah saya baca, beliau itu dijuluki kiai yang miliarder gitu, karena beliau ini kaya raya. Beliau ini punya banyak perusahaan dan mendirikan pondok pesantren yang kita kenal dengan nama Amanatul Ummah itu di Pacet, Mojokerto. Dan saat ini santrinya udah puluhan ribu ya, sudah puluhan ribu, dan mendirikan mulai dari tingkat dasar sampai universitas, dan bahkan universitasnya itu bukan hanya S1 tetapi juga S2 sampai S3 gitu. Dan luar biasanya Kiai Asep ini selain kaya raya, begitu juga beliau adalah seorang dermawan gitu. Kedermawanan beliau itu bisa disaksikan oleh banyak orang itu yang dilakukan dalam keseharian beliau itu. Bahkan kesaksian beberapa teman-teman saya yang pernah ke pondok beliau, kalau ada tamu yang datang ke pondok itu pasti disanguni oleh beliau, karena beliau menyiapkan itu ratusan juta per hari untuk menyangoni orang-orang ya. Menyangoni tamu, menyangoni masyarakat di sekitar yang mohon maaf ya terbilang ekonomi rendah lah gitu ya. Bahkan ada satu hari yang dikhususkan oleh Kiai Asep untuk mengumpulkan orang-orang itu yang kurang mampu itu untuk datang ke rumahnya, dikasih uang gitu, menyiapkan uangnya itu dari Kiai Asep itu. Tidak hanya itu, kita tahu beliau juga ini adalah seorang ketua umum ya dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Sudah beberapa periode ya beliau nggak diganti-ganti dari masanya Kiai Haji Said Agil. Dan melalui organisasi Pergunu ini kita tahu bahwa Kiai Asep ini memberikan beasiswa kepada banyak guru-guru NU itu untuk kuliah, baik kuliah S1, S2, bahkan ada yang sampai S3 itu. Itu ada ribuan ya, santri, ribuan guru Nahdlatul Ulama itu yang dibiayai oleh Kiai Asep, bayangkan. Dan itu bisa sekolah gratis di sana. Tidak hanya gratis sekolahnya, bahkan makannya pun itu digratisin di pondok pesantren beliau itu. Saking kayanya Kiai Asep ini ya, dan juga saking dermawannya. Bahkan saya dengar cerita itu beberapa waktu lalu ketika terjadi COVID itu ya, pondok pesantren
Amanatul Ummah ini memberikan sumbangan kepada masyarakat itu tidak hanya kepada masyarakat Mojokerto, tetapi bahkan sampai ke luar daerah Mojokerto, bahkan di luar Jawa gitu. Beliau memberikan sumbangan baik berupa beras, pakaian dan lain sebagainya, alat-alat kesehatan. Bahkan beliau sampai membeli beras itu sampai beratus-ratus ton itu untuk menyumbangkannya pada orang-orang yang terdampak kala itu. Selain di Pacet itu ada beberapa pondok pesantren juga yang didirikan oleh beliau ya. Salah satunya itu di Surabaya kalau nggak salah ya, karena ada cabangnya dari Amanatul Ummah ini di Surabaya. Beliau mendirikan pondok pesantren juga di sana. Bahkan luar biasanya, ini menurut informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang sering ke sana ya, sering ke pondok. Menurut kesaksian dari teman-teman yang seringnya bolak-balik ke Pacet Mojokerto, karena banyak sekali teman-teman saya yang mendapatkan beasiswa di tempat beliau itu, ada ratusan mahasiswa lulusan dari Pacet Mojokerto itu yang diterima bekerja ataupun melanjutkan kuliah itu di berbagai universitas di dunia. Itu tidak terlepas dari kehebatan Ki Asep dalam membangun jaringan internasional ya. Jaringan ulama internasional mulai dari Timur Tengah, Eropa, Cina, Jepang dan lain sebagainya. Beliau rajin sekali membangun jaringan itu ya. Bahkan beliau bukan mencari dana ke luar negeri, itu bukan mencari dana. Bahkan beliau ini mencari mahasiswa luar negeri itu yang mau kuliah di Pacet dan akan dibiayai oleh beliau. Luar biasanya. Jadi Ki Asep ini bukan orang sembarangan. Ki Asep ini bukan kiai yang patut direndahkan seperti yang kita baca beritanya ini. Dan baru saja ya saya melihat notifikasi di YouTube channelnya Benteng Nusantara itu mengupload sebuah video ya tentang berita ini, dan di situ Habib Taufik sedang berpidato ya. Coba kita tonton ya. Anda datang ke sini bukan karena Al-Habib Hussein adalah ahli ekonomi atau mantan presiden atau mantan menteri. Anda datang ke sini bukan karena Al-Habib Hussein adalah orang yang pabriknya gede, kendaraannya mewah. Anda datang ke sini adalah karena Al-Habib Hussein adalah orang yang takwa, taat, dipilih oleh Allah menjadi waliullah, dipilih oleh Allah menjadi waliullah, Harapan kita juga begitu, saudara. Ada di sini kita ada di majlis seorang yang Allah pilih di antara hamba-hambanya menjadi waliullah. Harapan kita Allah buka hati kita. Sebaliknya, awas, hati-hati. Orang yang dihormati sama manusia karena madhar din, karena lambang keagamaan, karena kamu disebut kiai, karena kamu disebut ustadz, awas, hati-hati. Jangan condong dengan orang-orang urusan duniawi. Ilmu Anda bisa mengangkat derajat Anda dunia sampai akhirat jika Anda gunakan untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati. Bal'am bin Ba'ura itu adalah ilmunya sangat tinggi. Bahkan ketinggian ilmu Bal'am bin Ba'ura itu mencapai ma'rifatullah, ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada sambutan. Bal'am bin Ba'ura luar biasa. Tetapi rupanya Bal'am bin Ba'ura ini bukan dia tadi itu menggunakan ilmunya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk urusan duniawi. Disebut ulama, disebut tokoh agama, tapi digunakan untuk urusan duniawi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan Bal'am, walau syi'na la rafa'nahu bihi. Kalau aku Allah berkehendak, udah jangan bingung orang biasa, udah jangan bingung orang biasa
jangan bingung, orang biasa. Jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Ini Habib Hussein lain. Biar kasih jalan, kasih jalan. Walau syi'na. Yaitu videonya sahabat-sahabat bisa sahabat-sahabat saksikan sendiri ya kejadiannya di lokasi ketika Kiai Asep datang itu. Dia bilang sudah itu orang biasa, ini kurang ajar kan, kurang ajar sekali. Mungkin Kiai Asep itu nggak marah ya, seperti berita yang kita baca tadi itu beliau memaafkan ya, tidak marah, jadikan saja pelajaran kata beliau. Tapi bagi kita ini generasi muda NU, warga Nahdliyin ini pasti marah itu melihat kejadian ini ya. Wajar ya kalau kita marah ya, karena guru kita itu direndahkan seperti itu. Saya kira Habib Taufik ini harus minta maaf ini. Tapi saya dengar-dengar itu ada kabar itu bahwa dia malah bertanya itu siapa sih Kiai Asep itu katanya. Ini kan kurang ajar betul, tambah kurang ajar ini. Kalau memang betul dia mengatakan seperti itu, ini dia harus minta maaf. Terima kasih sahabat-sahabat. Mohon maaf di akhir video ini saya agak emosi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.